Sadil Ramdhani secara mengejutkan dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 lalu. Kini, Sadil Ramdhani ditantang oleh pelatih Sabah, Ong Kim Swee, untuk membuktikan diri bisa kembali ke skuad Garuda. Pencoretan Sadil dari skuad Garuda di Piala Asia 2023 memang cukup mengejutkan, sebab winger berusia 25 tahun ini tampil cukup bagus pada beberapa kesempatan saat bermain di timnas Indonesia. Sempat muncul rumor pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad Garuda terkait masalah di luar performa. Namun, pelatih Sintayong tidak pernah memberi informasi pasti soal itu. Kini, Sadil Ramdhani telah bergabung dengan Sabah FC untuk persiapan di Liga Super Malaysia. Ong Kim Swee, pelatih Sabah, memberi motivasi kepada Sadil. Menurut Ong Kim Swee, Sadil harus menjadikan momen buruk di Piala Asia 2023 sebagai bahan pelajaran untuk lebih baik lagi. Sadil perlu menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan kedepannya dia akan menjadi lebih dewasa sekaligus membuktikan dirinya kembali ke timnas Indonesia, ucap Ong Kim Swee. Sadil Ramdhani harus menunggu hingga Maret tahun 2024 nanti untuk mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia lagi. Pada Maret nanti, skuad Garuda bakal berjumpa Vietnam pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun dicoret dari timnas Indonesia, Ong Kim Swee memastikan bahwa masa depan Sadil Ramdhani di Sabah FC tetap aman. Keputusan Sintayong mencoret Sadil Ramdhani tidak berpengaruh pada cara pandang Ong Kim Swee, terutama pada aspek taktiknya. Sadil Ramdhani harus memahami ketika mereka berada di level klub dan tim nasional itu berbeda. Setiap pelatih punya rencananya sendiri, kata Ong Kim Swee. Dia pun berharap Sadil mampu merubah sikapnya yang cenderung tidak bisa menerima keadaan, karena di setiap tempat pasti berbeda-beda gaya permainannya. Semoga saja Sadil benar-benar mampu membuktikan keprofesionalnya terhadap timnas Indonesia, bukan karena dicoret dari skuad Garuda malah menyalahkan satu individu saja. Berharap yang terbaik untuk karir Sadil dimanapun ia berada. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, mengaku bersedia melatih timnas Indonesia jika jasanya dibutuhkan oleh PSSI, imbas kontrak yang masih Sintayong belum jelas. Sintayong sempat disemprot beberapa pihak di tanah air usai mengaku mendapat tawaran melatih di negara lain, saat dirinya masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia. Perbincangan soal kursi kepelatihan timnas Indonesia memang sedang panas-panasnya, apalagi nasib Sintayong saat ini masih belum bisa ditentukan. Erick Thohir sendiri selaku Ketua Umum PSSI masih menunggu pembuktian STY dengan syarat membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, yang akan digelar April mendatang di Qatar. Sementara itu, kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia masih tersisa sampai Juni tahun 2024. Seiring berjalannya waktu, pengakuan cukup mengejutkan datang dari Stefano Cugura atau Teko. Pelatih Bali United tak hanya ikut berkomentar soal kondisi Sintayong, tetapi juga menawarkan dirinya ke PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia jika jasanya dibutuhkan oleh PSSI, dan setelah muncul ketidakjelasan tentang kontrak STY diperpanjang atau tidaknya. Pernyataan menarik ini dilontarkan secara gamblang saat Teko masih terikat kontrak dengan Bali United. Menurut informasi yang beredar, Teko dikontrak oleh Bali United hingga 2025 mendatang. Teko mengaku masih menghormati kontraknya dengan Sirdatu Tridatu, tapi ia juga mengindikasikan akan memantau perkembangan nasib Sintayong di timnas Indonesia. Yang saya tahu, sampai saat ini pelatih timnas Indonesia masih ada kontrak, kita semua lihat apakah dia benar mundur atau tidak, ucapnya. Sedangkan itu, nasib STY tergantung pada hasil Piala Asia U23. Jika dia berhasil meloloskan skuad Garuda U23 ke babak 8 besar, berarti kontraknya akan diperpanjang oleh PSSI. Turnamen ini hanya diikuti 16 tim saja, sehingga hanya 2 tim yang berstatus sebagai juara dan runner-up yang bisa melanjutkan ke ronde selanjutnya di Piala Asia U23 ini.
Sementara itu timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong tergabung dengan tuan rumah Qatar, lalu Australia dan Yordania. Jika target ke babak 8 besar tercapai, Erick Thohir akan langsung mengajak Sintayong untuk membahas perpanjangan kontrak bersama timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Maka dari itu, nasib Sintayong tergantung bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia Under-23 ini. Walaupun sempat beredar kabar STY diminati oleh negara lain, nyatanya Sintayong menegaskan bahwa dia akan tetap menghormati kontraknya bersama timnas Indonesia untuk kedepannya. Sintayong bersikeras bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menjabat sebagai pelatih bagi negara lain. Dia berharap hal ini menjadi jawaban setelah menjadi perdebatan beberapa waktu lalu. Dia berkata bahwa timnas Indonesia menjadi prioritas utamanya saat ini, termasuk juga penegasan bahwa dia tidak berpikiran untuk ditebus kontraknya dengan negara lain di luar sana. Ini membuktikan keseriusannya sebagai pelatih skuad Garuda, bahwa ia akan bersungguh-sungguh untuk tetap bersama timnas Indonesia hingga kontraknya benar-benar bisa diperpanjang oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI.